Maulida, selamat siang Ibu Indah Rahmawati dan Ibu Dina Melani Rusda. Oke, sebelum dimulai saya mau punya pantun dulu nih, jangan lupa cakepnya ya Bu. Oke, buah durian, buah cempedak, Cakep, enak dimakan bersama teh hangat. cakep. Senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu Guru Kecamatan Cilandak. Hari kedua semakin semangat. Oke. Cakep. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru hebat dari Kecamatan Cilandak dalam kegiatan Semarak Kurikulum Merdeka bersama Kuisis. Bapak dan Ibu, siang ini kegiatan kita masih dalam rangkaian kegiatan pelatihan Kuisis yang memasuki hari kedua, dan hari ini beberapa agenda kita, yaitu yang pertama adalah laporan kuisis, kemudian yang kedua penjelasan game changer, yang ketiga pembuatan berbagai jenis soal kuisis, yang keempat adalah pembuatan presentasi interaktif, dan yang terakhir adalah kuis mastery peak. Nah, jadi jangan lupa ya Bapak dan Ibu, disimak baik-baik kegiatan kita pada hari ini, karena di akhir sesi nanti para trainer kita akan membagikan hadiah-hadiah cantik dari kuisis. Bukan begitu ya Bu Dina ya Bu Indah? Bu Dinda. Iya, ini sponsor utamanya Bu Indah. Udah ada hadiahnya Wah, nih. luar Spill dulu moderator katanya. dapat nggak ya moderator ya? Dapat. Udah dapat loh. Iya. Suruh ikut jawab dulu ya Bu. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, para pendidik dari Kecamatan Cilandak, sudah sangat senang sekali saya dapat membersamai di sini dalam pembukaan kegiatan kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita memulai, yuk mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, karena kegiatan kita hari ini cukup padat, oleh karena itu, saya persilakan kepada Bu Indah Rahmawati untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang laporan kuisis. Pada Bu Indah, saya persilakan. Maaf dengan Bu Adinda Nur Maulinda. Silakan Bu Adinda. Oke, baik. Terima kasih Maaf, atas Bu waktu. Adinda. Dengan Bu Adinda ya, Bu. Silakan, Ya, Bu. siap Bu Widya. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, bagaimana semangatnya di hari kedua ini? Boleh eh, dibantu untuk memberikan reactionnya ya. Saya ingin melihat Bapak Ibu bagaimana perasaannya, mungkin boleh dengan jempol atau emotikon lainnya untuk menggambarkan bagaimana Bapak Ibu hari ini. Silahkan untuk memilih apa yang akan dipilih. Nih, kalau saya nih, nah ada lope-lope. Oke, Sama katanya. sih kita. Siap. Kita juga lope-lope lah. Lope-lope ya. Ini terkuisis-kuisis. Mudah-mudahan nanti ya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan responnya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya melanjutkan ya dari sesi kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu di sini sudah super semua. Super apanya? Super, selain super semangatnya, super juga akun kuisisnya, gitu ya. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Dan Bapak Ibu untuk kuisis ini sebetulnya sudah banyak info yang bisa didapatkan Bapak Ibu kalau mau searching di Google, di YouTube, atau ini tutorial untuk mendapatkan akun super itu juga sangat terbuka ya dari informasi lain. Nah, tinggal kita membuka
diri untuk bisa ya tadi harus explore ya, berani mengeksplor gitu. Dan dengan demikian nanti punya pengalamannya berbeda gitu ya. Jadi ini sendiri. Baik, karena tadi Bu Widya sudah berpantun, saya tidak mau kalah. Menyiapkan satu saja nih. Jangan lupa ya nanti cakepnya. Siap. Kanguru loncat, jangan dibidik. Cakep. Pura-pura diam, tidak berisik. Cakep. Guru sabar dalam mendidik, biar murid menjadi asik. Nah, Luar Bapak Ibu, biasa Bu Dinda. baik Bapak Ibu, saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi mengenai hasil ya, hasil dari yang sudah disampaikan lewat kuisis. Nah, untuk itu izinkan saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Nih. Hasil. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Adinda. Bapak Ibu, saya menampilkan akun dadakan ya yang kemarin dibuat. Ini saya sengaja menyisihkan untuk akun basic karena akun-akun yang lain memang sudah super nih. Jadi supaya bisa mengukur nanti apa saja yang bisa digunakan di akun basic, yang mana juga yang bisa digunakan di akun super. Jadi saya kali ini menampilkan yang akun basic. Nah, di akun basic seperti ini ya tampilannya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu masih basic, di sini jangan khawatir akan ada arahan your free super express soon, claim it now. Nah, seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu perlu kunci berupa kode referral yang nanti dengan kunci atau kode itu yang akan membuat akunnya menjadi super. Caranya juga cukup mudah, hanya menyelenggarakan 1 kali kuis. Nah, jadi kuisnya itu boleh live atau sebagai PR, assign homework. Nah, ini saja setelah di-share nanti disilakan di-refresh lagi. Ini sengaja saya sisakan untuk akun basicnya. Nah, hari ini juga saya kasih soal ke siswa nih, tapi masih diselenggarakan ya. Nah, untuk hasil ada di mana? Bisa dilihat di pojok kiri ya. Nah, Bapak Ibu tekan saja hasil. Nah, ini tampilan hasil ya. Kebetulan memang ini akun baru jadi belum banyak riwayat. Nah, bagaimana dengan hasil yang lain? Saya coba akses ke akun lain ya. Oke, sebentar. Kalau mau akses Quizizz, nah ini langsung ke quizizz.com, kemudian join, bergabung. Ini juga ada penawaran paket SND ya, nanti bisa digali info lebih lanjut. Nah, oke, saya akan melanjutkan dengan Google. Kita klik saja. Ya, semoga jaringannya bersahabat. Oke, saya pakai yang mudah. Baik, mohon ditunggu. Bapak Ibu sudah
siap ya tentu saja dengan perangkat. Nah, kemarin saya sampaikan jangan sampai lupa disiapkan perangkatnya. Ternyata eh, tanpa saya sadari colokannya itu tidak nyambung. Saya udah nyolokin ke kabel sampai Bu Indah kasih notice, Bu Adinda itu udah low laptopnya. Oh iya, tuh tanpa disadari ya. Oke, ini akun saya yang lain. Nah, di sini kita mau lihat hasil. Bapak Ibu, jika sudah memberikan tugas kepada siswa-siswinya, nanti Bapak Ibu silakan cari di menu ini ya, hasil. Nah, ini nanti akan tampil seperti ini. Nah, ada tipenya ya. Di sini ada saya memberikan tipe mode kertas nih, kemudian kuis langsung pernah, menugaskan pernah. Ini yang seperti ini tuh presentasi ya. Jadi ada penjelasannya juga. Nah, sisanya seperti ini. Nah, kita lihat ya lebih lanjut. Ini yang ditugaskan latihan matematika. Ini pesertanya ada 38. Nah, kalau akun super, nanti tindakannya ini bisa kita buka lagi ya. Jadi kalau seandainya kuisnya mau diulang tuh bisa banget. Jadi nggak perlu membuat lagi kalau seandainya masih mau kita gunakan. Nah, kita lihat saja yang sudah saya tugaskan ini seperti apa tampilannya. Nah, di sini ada tingkat penyelesaian 87%, kemudian total siswa 28, berarti kalau tadi 30 lebih itu ada yang double ya. Pertanyaannya ada 15 soal. Nah, ini nama peserta yang sudah mengikuti atau sudah join kuis ya. Nama pesertanya. Kemudian di sini ditampilkan jawaban benar dengan warna hijau. Jika jawab salah, maka warnanya menjadi merah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada pertumbuhan akurasi. Maksudnya seperti apa? Jadi ini 60% ke 100%. Rupanya dia melakukan 2 kali upaya ya dalam mengerjakan kuis ini. Jadi awalnya nilainya 60, kemudian yang kedua jadi 100 begitu. Nah, ini terlihat ya di bawah nama ini ada upaya. Nah, nih siapa saja yang melakukan upaya lebih dari 1 kali itu akan terlihat. Nih bahkan nih atas nama Kenzi Freya ini 3 kali upayanya ya. Dia 3 kali. Kemudian ini benar salahnya sudah dengan gambar ya, performa. Nah, karena games ini kan tadi tidak hanya tepat, namun kecepatan juga. Jadi itu akan mempengaruhi performa yang ditampilkan. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian Bapak Ibu juga jika memang ingin mendownload itu bisa juga di-download ya seperti ini. Harap tunggu, kami sedang menyiapkan. Kalau seandainya laporan tadi mau kita simpan dengan cara di-download itu bisa. Nah, tapi ini harus menunggu beberapa saat ya untuk diunduh. Oke, kita ini saja ya. Skip dulu. Nah, ini tampilan PDF-nya, ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, semua laporan. Jadi di Quizzes ini cukup detail ya untuk laporan dari menu hasil yang tadi kita lihat, ternyata di situ ada berbagai macam report atau laporan detailnya seperti apa. Ini dari mode kertas yang saya mainkan dengan anak-anak.
Tampilannya seperti ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu jika memang dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ya, yang kita harus menuntun kodrat anak agar sesuai mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya ya, peran pendidikan memang memfasilitasi ya. Salah satunya ya eee, fasilitas dengan teknologi atau zaman sekarang tuh tidak lepas dari teknologi. Nah, dengan itu, dengan kuisis ini kita bisa menyesuaikan gitu. Atau mungkin ingin memberikan menyesuaikan dengan diferensiasi nanti seperti apa dan lain sebagainya. Untuk hasil sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Barangkali saya terlalu cepat atau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, ketika klik poin pertanyaan, nah ini akan terlihat ya. Ternyata di sini benarnya 22 siswa, 26 siswa. Jadi dengan tampilan seperti ini akan memudahkan kita untuk bisa menganalisis soal ya. Akurasinya seberapa persen gitu. Nah, oh ternyata untuk tipe soal yang ini tuh tingkat kesulitannya bagaimana yang tipe yang ini ternyata, bagaimana gitu ya, itu untuk analisis soal. Kemudian ringkasan, kalau kita klik ringkasan, nah seperti ini ya, ini ada nama peserta, performa, poin. Nah di sini di kotak-kotak ini kita bisa lihat juga ringkasannya, dia berapa benar, berapa salah. Dengan kotak centang hijau dan juga yang merah ini salahnya. Di standar, di sini ini belum dioptimalkan ya, karena ini untuk yang apa per topik. Gitu. Kemudian apalagi ya? Saya rasa untuk di tampilan menu hasil sih itu saja. Bapak Ibu nanti hasilnya juga bisa di-download ataupun mau dilihat PDF-nya. Saya sudah berhasil download belum ya? Coba saya cek. Yang di-download. Tampilan Excel. Kan ya, mudah-mudahan yang ini. Nah, berikut jika Bapak Ibu mendownload tadi laporan ya, laporan hasilnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi inilah yang bisa nanti Bapak Ibu lampirkan untuk analisis soal ya. Pilihan ganda, akurasi, waktu, benar, belum dinilai, sebagian benar, salah. Ya kurang lebih seperti ini. Gitu. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Sudah Keren ya Bu cukup. Adinda ya. Bu Adinda selain di print bisa cara apa lagi nih kita sharing hasilnya siswa? Oke, ini juga bisa kita kirim ke ortu ya. Oh iya nih. Nah, di tampilan sebelah kanan ya, ini kan ada email. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu rajin nih, punya emailnya orang tua, bisa juga langsung aja share ke parents ya untuk email, via email gitu hasilnya. Oh ini hasil Ananda tuh seperti ini. Atau juga ingin membagikan laporan. Nah, untuk membagikan laporan ini dia ada tanda kilatnya ya, berarti ini adalah untuk akun super tuh baru bisa mendapatkan fasilitas yang ini. Bagikan laporan. Saya masih basic kan ya. Coba bagikan laporan, tapi bisa ya ini nih.
Bisa tuh ternyata bagikan Ya, laporan. linknya aja berarti ya bisa ya Bu Adinda. Nah, salin ini nih untuk linknya. Nanti hanya link ini yang perlu Bapak Ibu laporkan, biar orang tua atau mungkin rekan seandainya Bapak Ibu posisinya sebagai guru bidang studi ingin share nilai, nah bisa dengan salin link berikut. Begitu. Ya, itu dari hasil yang ditampilkan kuisis. Gimana? Ini ya, keren ya tampilan dari kuisis ini memudahkan, sangat memudahkan sekali. Jadi ya untuk analisis soalnya dapet, kita juga bisa meninjau lebih ini ke anak-anak ya dengan pertanyaan yang diberikan. Oh ternyata tadi banyak yang nggak bisa jawab nih gitu, berarti nanti kita perbaiki. Atau mau remedial, wih itu gampang sekali. Tinggal edit soalnya seumpama matematika biasanya kan angkanya ya saja yang dimainkan atau istilah-istilahnya. Nah, itu bisa banget. Keren ya Bu Adinda, berarti guru diberi kemudahan, soal udah gampang, udah dikoreksi, ya kan? Laporannya lengkap, bisa dianalisis, langsung Betul disajikan oleh sekali. kuisis. Nah, Wah, justru mantap. itulah kuisis hadir untuk membantu ya kita khususnya ya untuk guru bisa memudahkan pekerjaan karena sangat pengertian katanya. Tahu lah tugas guru banyak banget gitu. Nah, dengan ini. Kan di awal pun kita disuguhkan dengan menu yang memungkinkan kita untuk melihat contoh-contoh atau soal-soal dari yang lain. Nah, adapun soal yang telah Bapak Ibu buat itu akan ada tersimpan di perpustakaanku. Nah, itu. Jadi eh, sebanyak apapun soal, ini saya dari tahun berapa ya? Tuh 9 bulan yang lalu itu masih ada 10 bulan yang lalu, 11 bulan berarti dari tahun yang lalu ya. Ini masih tersimpan dengan apik perpustakaan. Tuh 1 tahun yang lalu masih ada. Entahlah berapa tahun ya ini. Kira-kira mudah-mudahan. 1 tahun saya sudah mengajar dari berbagai ini nih. Grade 1, grade 2, first grade. Berganti-ganti. Itu ternyata masih tersimpan jadi kenang-kenangan lah. Gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya, Bapak Ibu. Bagaimana? Iya, boleh Lanjut, Bu. lanjut. Boleh Bu Adinda. Kalaupun ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa ke kolom chat. Insya Allah nanti dibacakan. Jadi Bu Adinda bisa langsung menjawab ya. Oke, siap. Ya, anggapannya sih kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham gitu. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu, jangan seperti siswa yang mungkin eh, ini kalau Bapak Ibu langsung saja ya seperti tadi yang Ibu Dina sampaikan, jika memang ada kendala ini silahkan aktifkan kolom chatnya. Seperti biasa sih Bu Adinda, masalah itu baru muncul ketika teman-teman ini buka langsung kuisisnya. Nah, betul Menyimak biasanya sekali. belum muncul. Makanya kita bikin grup supaya kita bisa terus mendampingi teman-teman guru ketika memperoleh ada kesulitan-kesulitan. Insya Allah tim kami bisa bantu jawab ya Bu Adinda, Bu Indah. Oke, baik. Ya, Bu Dina. Bapak Ibu, saya sedang menampilkan sertifikat game changer. Apakah Bapak Ibu juga bisa melihatnya? Terlihat, Bu Terlihat Adinda. ya. Nah, Ya. kurang lebih ini sepertinya saya tadi lupa simpannya di akun yang sebelumnya saya keluar, tapi ini masih ini jadi dia apa ada kesalahan editor. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampil nggak ya? Saya sudah logout dari yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu, nanti sertifikat yang akan didapatkan di
game changer setelah Bapak Ibu memainkan game changer ini. Tadi ada nama, kemudian identitas yang harus diisi. Jadi pastikan saat pengisian identitas Bapak Ibu dicek terlebih dahulu ya, karena nanti hanya akan ada kesempatan 1 kali saja. Jadi minimalisir kesalahan gitu, jangan mau buru-buru taunya, "Oh iya nama saya tuh salah," atau penanggalan dan lain-lain. Nah, saya akan keluar dari sini, kita masuk ke link, game changer yang nanti kami akan berikan ya. Kalau untuk sertifikat, seperti tadi, nanti coba saya spill lagi. Maaf, Mbak Dinda, ada yang Ya. bertanya ini dari Ibu Megawati. Mhm. Bagaimana cara share soal-soal ke teman-teman yang menggunakan Quizizz? Nah, Oh, oke baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Nah, Megawati. bagaimana cara share soal ke teman-teman? Tidak hanya ke teman, pokoknya share soal ya, mau ke siswa ataupun ke siapapun. Misalnya nih, contoh, ini saya buka di perpustakaan yang saya punya ya. Nah, setelah soalnya ada seperti ini, gampang sekali Bu untuk share. Bisa bagikan langsung pilihannya ya ke siswa. Nah, seperti di tampilan ini sudah ada tulisannya main kuis langsung. Nah, ini juga bisa kita berikan PR atau mode kertas. Nah, tinggal pilih saja. Ya, disesuaikan dengan Bapak Ibu maunya yang mana. Kalau seandainya ini mau dijadikan PR, jadikan PR itu berarti, siswanya sudah tidak ada di sekolah ya, dalam apa, ini yang berbeda gitu. Kalau kuis langsung kan berarti, saat itu di tempat yang sama, di kelas lah gitu ya. Nah, mode kertas juga ini perlu, hadir siswanya, ada guru karena kan ada perangkat yang akan me-scan barcode-nya nanti. Nah, jadi yang kalau seandainya, eee, tidak dalam waktu yang bersamaan, maka pilihan yang paling tepat adalah dijadikan PR. Nah, langsung saja klik yang ini seandainya weekend Bapak Ibu mau berikan soal nih karena, jamnya sudah habis sementara masih perlu menggali, ini dari anak, kemampuan anak. Nah, bisa banget dengan PR, kemudian di sini ada pilihan ya. Kalau di sini ada upaya peserta, kita lihat settingan dari, penugasannya seperti apa. Nah, upaya peserta di sini ada default, ada 1, 2, 3. Maksudnya berapa kali sih siswa akan diberikan kesempatan untuk memainkan kuis ini. Kalau pilih default berarti dia bebas ya, seperti yang tadi saya sampaikan di yang sebelumnya, ada siswa saya mengerjakan sampai 3 kali, 3 upaya. Berarti bisa klik yang ini atau nih ada 5, 4 gitu kan. Silakan dipilih, kemudian nah ini nih batas waktu penugasan ini akan ditutup pada kapan, gitu ya. Nah diklik saja yang, tanda panah ke bawah ini. Nah, seandainya mau memberikan waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, nah sesuaikan saja. Itu misalnya saya mau kasih sampai hari Senin nih di tanggal 14 bisa. Di sini, kesempatan yang diberikan itu maksimal berapa ya, 30 berapa, sampai 3 minggu ya kurang lebih ya, lumayan panjang nih. Di awal padahal di Quizizz itu hanya 2 minggu, 14 hari. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan juga sampai batas maksimal misalnya ya, kalau seandainya, mau di tanggal 2 gitu, atau ya cukuplah 3 hari saja. Nah, klik, kemudian di sini bisa disesuaikan AM itu pagi atau PM untuk, malam. Saya ya jam 9 lah, sebelum anak-anak tidur, 9.30 misalnya PM. Nah, kemudian selain itu mode penugasan remedial untuk mencapai KKM. Jika kita mengaktifkan tombol ini, kita geser ya dari
tidak diaktifkan ke diaktifkan sampai terlihat warna hijau, ini tujuan penugasan. Nah, ini mau diberikan KKM berapa nih anak-anak, gitu. Jadi anak-anak itu nanti diberikan tugas harus mencapai nilai ini, minimum. Jika belum, sampai ke KKM yang ditentukan, maka dia akan meminta untuk diulang, gitu. Misalnya KKM-nya 80. Kemudian berapa kali diberikan percobaannya kalau sudah diterapkan KKM ini mau 2 kali atau 1 kali gitu ya. Nah, di sini, bisa dipilih juga ada pertanyaan penebusan, kemudian siswa dapat menjawab ulang semua jawaban salah, ini opsional ya, silakan mau disampaikan atau tidak. Saya rasa cukup, tidak perlu. Nah, ini soal mau diacak atau sesuai urutan. Bagusnya sih misalnya diacak aja supaya nanti ketika dia mengulang, tidak menghafalkan jawabannya, karena soalnya diacak gitu. Pilihan jawabannya diacak mau atau mau tidak. Nah, ini kita aktifkan di sini. Timer, nah jika mau diberikan timer berarti di sininya tinggal disesuaikan, saya pilih tidak aktif, kemudian pilihan yang lain. Nah, Bapak Ibu serunya sih pakai musik ya. Jadi musik ini nih silahkan dipilih saja, karena nanti lebih membuat gamesnya jadi lebih seru gitu. Nah, ini perlihatkan meme. Meme itu seperti apa, jadi kayak ada spill-spill iklan gitu ya. Nah, ini pun bisa disesuaikan. Kalau saya sih biasanya nggak usah, tidak perlu, gitu. Tapi itu pilihannya. Nah, setelah itu sudah selesai, tugaskan, kemudian kita tunggu. Nah, tampilannya seperti apa setelah kita klik tugaskan. Nah, akan ada tampilan seperti ini, undang peserta. Nah, sudah tampil kolom undang peserta. Dari mana kita bisa dapatkan linknya? Dari sini nih, salin. Jadi di sini klik salin, dengan hanya tautan ini saja kita sudah bisa mengundang peserta masuk ke dalam Quizizz, baik install ataupun tidak. Jadi kalau siswanya, "Bu, aku nggak boleh install, boleh nggak diinstal?" Itu boleh banget, dua-duanya pilihan. Jadi kalau mau install silahkan, tidak pun tidak jadi masalah gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita klik salin. Gitu ya. Bu Adinda, ada Ya, pertanyaan lagi Bu Adinda? ya. Iya, jadi ada nih dari Ibu Marina ya di kolom chat, kalau main kuis langsung bisa pakai per tim ya Bu, karena Chromebook yang ada di sekolahnya kadang tidak cukup untuk semua siswa. Gimana Bu Adinda? Boleh diulang? Bagaimana tadi? Bisa nggak main per tim? Bisa nggak main kuisnya itu per tim? Oh, Mode tim. bisa mode ya, dengan mode. Bisa sekali, Bu. Nah, nih saya contohkan ya. Untuk permainannya seperti apa contohnya. Saya ulang lagi ya, supaya lebih jelas. Oke. Nah, dari mana kita bisa melihat menu yang ada tim atau tidak ya? Nah, itu hanya ada di main quiz langsung. Jadi kalau Bapak Ibu pilih yang ini, nah ini kan akan muncul ya 2 pilihan, klasik atau dipimpin guru. Jadi kalau klasik itu siswa menjawab dengan kecepatan mereka sendiri, melihat hasil di dashboard langsung, kalau ini dipimpin guru. Tapi kalau kuis langsung sih sarannya dipimpin aja sama guru ya, jadi guru yang punya otoritas gitu, untuk kapan mulai, "Ayo anak-anak sudah siap, kita mulai." Jadi yang akan mengklik mulai, menentukan kapan mulai atau belumnya itu guru. Contoh saya pilih yang ini ya. Oke, lanjutkan. Oh maaf, ini langsung ke kode ya ternyata. Untuk tim bukan di situ, mohon maaf. Saya ulang.
Kuis langsung. Nah, di sini tampilannya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih mode. Mau tim, kelompok, kemudian penugasan, klasik, ataukah mode ujian. Jadi ini mode yang akan menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Itu kalau seandainya mau dibuat tim, kelompok, ya klik yang ini pilihannya, ini klasik, yang ini ujian untuk tes gitu ya. Nah, adapun settingannya sama, kurang lebih sama ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Mau pakai power ups, ini kayak bonus gitu. Power up itu kan kalau di games tuh ada bonus-bonus gitu. Nah, ini biasanya siswa senang banget nih pakai power up ini kalau diaktifkan musik dan lain-lain. Gitu. Adanya di ini ya, pilihan mode Anda mau kemana. Nah, ini disesuaikan saja. Semoga bisa menjawab ya. Dan Ibu nanti silakan bisa explore lebih lanjut. Kalau tim seperti apa, klasik, ujian gitu. Yang jelas sih kalau ujian ya dibatasi ya. Gitu. Nanti mode ujian, mode klasik, tim. Ini masing-masing ada kelebihannya sendiri. Gitu. Ada lagi atau saya lanjutkan ke game changer-nya ya, Bapak Ibu? Nah, Ya, lanjut Bu Adinda. baik. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diberikan link untuk bisa ikut sertifikasi game changer. Nah, ketika linknya sudah diberikan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi ini adalah kanal informasi pelatihan kuisis. Nah, di sini ada banyak rumah ya. Rumahnya yang mana? Nah, yang kita akan pilih adalah yang ada pialanya. Sertifikasi game changer. Nah, ini saja. Ini untuk yang lain-lain. Oke, kita pilih yang ini saja. Tampilannya seperti apa? Masih menunggu. Nah, ini sedang loading. Nah, ini nanti ketika sudah tampil meminta nama, Bapak Ibu langsung saja masukkan namanya ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita klik mulai. Jadi untuk permainan game changer ini kan tadi akan diarahkan dapat sertifikat ya. Nah, apakah Anda siap menjadi seorang kuisis game changer bersertifikat? Nah, ini mudah sekali. Nanti tinggal lanjutkan saja. Berikutnya. Nah, di mana pilihannya ada di tombol paling bawah, kanan bawah ya, pojok bawah. Nah, klik lanjutkan, siap, mulai dapatkan sertifikasi. Jadi bukan hanya sertifikasi guru, ini ada sertifikasi kuisis. Nah, ringkasan game changer. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Nanti akan ada soal kan ya di sini. Namun kuisis itu memberikan rangkumannya juga gitu. Jadi perlu meningkatkan literasi dalam mengerjakan ini. Ini penjelasannya ya, ringkasannya kurang lebih akan ada 2 bagian, bagian materi dan bagian pertanyaan. Nah, tuh materinya juga di-spill lagi nih di sini. Penyelesaiannya membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Jadi Bapak Ibu kalau sudah buka game changer ini sudah bilang, "Oke, saya bersedia mulai, jangan ditinggal masak dulu atau jangan ditinggal kemana-mana dulu karena ada durasi waktu." Gitu. Ini kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nah, Anda dapat lewati bagian materi bila telah mendapatkan pelatihan dari pelatih Anda. Nah, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh para narasumber itu sudah bisa menjawab gitu pertanyaan nanti yang ada di game changer. Anda tidak perlu menonton semua video kuis ini, hanya ada
untuk membantu Anda memahami fitur Quizzes. Anda akan lulus mendapat sertifikat bila nilai Anda memperoleh 60. Jadi KKM-nya tuh rendah juga ya, 60% tuh udah lolos gitu. Hanya mainkan game changer di laptop atau handphone dengan browser, sertifikat tidak bisa diunduh di aplikasi Quizzes Android. Nanti sertifikatnya biasanya masuk ke email. Ya. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan. Sebagai perkenalan, mohon tuliskan nama lengkap Anda. Oke, berarti Bapak Ibu harus menuliskan nama lengkap ya. Saya akan pandu sampai identitas penting-pentingnya saja ya. Nah, jangan lupa klik jawab. Pokoknya pilihan untuk melanjutkan itu ada di bagian pojok bawah ya Bapak Ibu. Berikutnya ada menu kembali. Nah, ini kalau seandainya mau jawab, klik yang ini. Kemudian masih menunggu ya. Loading. Quizzes mengalami kami tidak dapat menyimpan. Coba lagi. Oke, nah ini ternyata dicoba lagi sudah keluar poinnya. Apakah alamat email? Nah, contohnya ya. Ini alamat email saya. Karena nanti kan sertifikatnya masuk ke email kita. Kemudian jawab. Nah, akan dapat poin. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya cepat jawabnya, nanti itu juga masuk ke performa ya. Dari mana Anda mengetahui? Ya, misalnya dari pelatihan oleh super trainer. Gitu. Nah, Quizzes mendengar kesulitan guru berikutnya. Materi 1. Kalau seandainya sudah paham, skip saja. Ini saya skip ya. Karena kalau memang seriously itu butuh waktu. Nah, di sini ada materi laporan, data penugasan. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya Bapak Ibu. Nah, materi 5, mode kertas juga jangan khawatir. Di sini juga dijelaskan lagi. Bapak Ibu tinggal menonton di YouTube nih. Linknya sudah ada, videonya sudah tersedia. Materi 6, praktik baik merdeka belajar bersama Quizzes. Oh, Ada reviewnya dulu ya, baru ada reviewnya. lanjut ya. Hal mana saja yang dapat dilakukan dengan Quizzes? Nah, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 1. Itu semua jawaban benar tuh dia naik angka. Oke, saya rasa cukup ini dulu ya untuk game changer. Karena ini kan ada banyak soal yang harus dikerjakan. Berapa nih? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini 20 dari 46 soal. Ya, wih banyak banget soalnya. Jangan khawatir. Soal ini tadi dipadukan dengan materi. Jadi enggak semua soal ada materinya juga. Jadi tinggal berikutnya gitu ya. Nah, nanti saya coba kerjakan agar bisa menjelaskan bagian-bagian pentingnya saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Sampai situ dulu untuk pengenalan game changer-nya. Nah, nanti linknya akan disampaikan. Baik, itu saja mungkin dari saya Bu Dina atau Bu Indah ya selanjutnya. Silahkan. Saya akan ke kolom chat jika memang ada yang bertanya di sesi saya coba jawab ya Bapak Ibu. Baik. Bu Indah, selanjutnya langsung materi atau gimana? Iya langsung, Ibu Dina silakan. Ya, baik. Selamat siang teman-teman dari Cilandak ya. Kebanyakan Cilandak ya Bu Indah? Iya. Jakarta Selatan. Salam kenal ya dari saya. Saya Ibu Dina dari SDN Serdang 11 Kemayoran, Jakarta Pusat. Alhamdulillah kami satu tim, 2 guru dari Jakarta Selatan, saya yang mana jauh ada di Jakarta Pusat. Tapi 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, yang Jakarta Selatan main juga ke wilayah saya. Alhamdulillah. Ya, saya kebagian tugas ini untuk membersamai teman-teman dalam pembuatan soal. Oke, tapi sebelumnya saya juga punya pantun dong, nggak mau kalah sama Bu Adinda. Jalan sore sama si Aziz,
diajak hunting. Cakepnya mana? Aku nggak dengar cakepnya nih. Cakep. Diajak hunting batu akik. Ayo, Cakep. oke, ayo kita belajar kuisis agar pembelajaran semakin asik. Cakep. Iya, itu dia. Iya, satu aja pantun dari saya biar waktunya tidak habis karena kita masih punya beberapa agenda lagi. Saya langsung share screen aja ya ke akun kuisis saya. Tugas saya adalah mengajak teman-teman untuk tahu bagaimana proses pembuatan soal di Quizizz. Quizizz itu merupakan aplikasi games setiap Jumat kami memang di sekolah mengadakan nggak setiap Jumat sih, tapi saya itu menjadwalkan hari Jumat sebagai hari untuk bermain Quizizz. Wah, mereka senang kalau datang hari Jumat, biasanya tanya, Bu, hari ini bawa gadget nggak? Gitu. Tapi karena memang Quizizz menawarkan fitur yang tidak harus selalu menggunakan gadget, maka saya pun tidak selalu anak-anak saya minta membawa gadget. Kadang saya pakai mode kertas, kadang saya pakai mode tabok screen, jadi anak-anak yang maju. Kadang hanya beberapa anak saja yang saya minta untuk membawa gadget yang dapat dimainkan bersama-sama dengan mode cerdas cermat gitu. Jadi itu sangat meringankan karena memang kan di sekolah tidak semua siswa kita ini ya mampu sama kemampuannya dengan yang lain. Baik, untuk membuat kuis, soal di kuis ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa dengan mudahnya mencari soal yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru dari perpustakaan Quizizz. Ya, di atas ketika Bapak Ibu membuka Quizizz, di sini ada perpustakaan kuis. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu bisa cari kuis yang cocok dengan yang Bapak Ibu inginkan. Syaratnya adalah dengan mengetik kata kunci yang jelas dan terarah. Jadi jika kita ingin membuat soal, misalnya mau minta soal fase C kelas 5 matematika tentang apa, itu semua ditulis. Atau kita mau membuat soal karena kurikulum mereka ya PKN, misalnya PPKN fase C kelas 5 misalnya ya. Nah, bisa langsung ditawarkan oleh Quizizz-nya beberapa contoh tampilan soal. Nah, kita sebagai guru hanya tinggal mensortir dengan melihat soal-soal ini cocok atau tidak dengan yang kita inginkan dari sebelah kanan. Ya, di sini ada jumlah soalnya juga beragam. Ada 17 pertanyaan, 15 pertanyaan, ada presentasinya juga ada. Oh, ternyata Quizizz itu bukan hanya bentuk soal, kita juga bisa mengajak teman-teman anak-anak kita untuk join ke presentasi interaktif bersama kita dengan menggunakan fitur Quizizz. Itu nanti sedikit mungkin akan dibahas oleh Bu Indah karena mengingat waktu sepertinya sih nggak sampai mendetail ya Bu Indah ya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis soalnya yang bisa kita lihat dari Quizizz. Ketika kita klik salah satu soal, contohnya ini saya cari yang pertama lah ya, fase C, ini klik. Nah, ketika sudah dibuka, Bapak Ibu silakan bisa langsung dimainkan atau setelah bisa bermain langsung, bisa dijadikan PR, bisa dimainkan dengan mode kertas, atau bisa juga Bapak Ibu silahkan dilihat dulu mau diedit atau mau ditambah soal atau bagaimana silahkan. Nah, ini saya klik akan saya edit terlebih dahulu karena kan kadang soal yang dibuat orang lain belum tentu sama dengan acuan yang kita miliki untuk anak-anak di kelas. Nah, ini ya sudah terbuka soalnya. Bu, emang nggak ada plagiasi kalau kita ambil soal di Quizizz?
Oh, tentu saja tidak. Jadi kuisis itu baik sekali ya Bapak Ibu. Kita bisa buka soal, ditawarkan mungkin beribu-ribu soal, soal apa saja, bukan hanya tingkat SD, bukan hanya satu mapel, tapi untuk SMP, untuk pelatihan, untuk ice breaking, semua ada. Silahkan, yang penting kuncinya tadi saya bilang satu, yaitu silahkan Bapak Ibu bisa mengetik dengan topik yang detail sesuai yang Bapak Ibu inginkan, sehingga kuisis akan mudah menemukannya. Nah, cara membuat soalnya yang paling mudah adalah dengan menggunakan teleportasi. Apa itu teleportasi? Teleportasi adalah menambah soal yang sudah dibuat dari soal-soal yang sudah dibuat oleh guru lain. Contoh ya, karena saya ingin ini ada PKN, saya mau klik coba di sini. Nah, ini hasil dari PPKN bab 1 fase C, di sini banyak penawaran. Bapak Ibu bisa lihat. Oh iya, banyak di sini. Kita tinggal pilih yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya ini, saya mau coba pilih dari sini. Ya, saya coba pilih dari sini. Lalu setelah Bapak Ibu pilih, silakan pada soal yang dipilih bisa kita klik tambahkan soal. Karena di soal ini ada 10 soal, maka Bapak Ibu jika ingin ditambahkan semua, misalnya gini, saya punya tenggat waktu tinggal 5 menit, sementara saya punya tugas untuk membuat 25 soal. Saya baru ada 17 pertanyaan. Bagaimana caranya? Oh, saya mau ambil aja deh semua soal dari sini setelah Bapak Ibu buka ya. Udah dilihat kecocokannya, saya mau tambahin semua aja. Klik, silakan klik tambah semua soal. Maka 10 soal ini semua akan langsung masuk ke soal kita. Kita coba ya, klik. Oke, kita lihat dulu. Nah ya kita lihat di sini. Nah, ini udah 8 soal ke-18. Terus tadi 17 ya Bapak Ibu, sampai ke soal yang ke-27. Berarti dalam waktu hitungan detik kita bisa membuat 10 soal sling. Tapi ingat ya Bapak Ibu, tetap saja kita harus tetap melihat dulu, kita tetap harus sortir dulu apakah kadang karena ya ini namanya juga buatan manusia, kadang ada juga yang kuncinya belum tepat. Jadi kita supaya tidak ada dari anak-anak kita ya, supaya tidak ada kesalahan. Jadi kita lihat dulu, kita cek sekali lagi apakah sudah betul atau belum. Itu sebelum kita share ke anak-anak. Terlebih lagi, apalagi jika soal-soal ini akan kita gunakan untuk ujian. Karena memang kuisis mendukung asesmen yang ada di kurikulum Merdeka. Baik itu asesmen formatif maupun sumatif. Gitu ya Bapak Ibu, jadi kita bisa pakai. Dan alangkah enaknya karena tadi seperti yang diterangkan oleh Bu Adinda, kuisis itu sudah dapat dikoreksi sekalian. Jadi berapa kali pun Bapak Ibu menggunakan ini untuk tes formatif, berapa kali perbaikan, ada nilai KKM juga bisa digunakan untuk perbaikan pengayaan atau remedial, maka laporan pun akan tersedia dari kuisis. Itu ya yang pertama. Yang kedua dari teleportasi. Yang kedua silakan jika Bapak Ibu memiliki soal dari Google Form yang sudah ada. Atau kemarin waktu zaman pandemi saya udah buat tuh banyak di Google Form. Silakan diimpor. Kuisis juga sudah menyediakan fitur impor dari Google Form maupun Excel. Ya, di sini ada tandanya, kita coba aja klik. Ya, nanti kita akan diarahkan ke arah Google Form yang ada di ini ya PC kita. Pilih salah satu misalnya, lalu kita select. Dalam hitungan beberapa detik saja soal akan masuk ke soal kita. Coba kita lihat. Nah, ini karena memang tadi link Google Form saya itu bukan berisi soal-soal ujian. Ya, yang penting ada, jadi untuk membuktikan saja ke Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada ya, masuk langsung dari soal yang ada di Google Form. Oke, demikian juga kita bisa masuk melalui soal-soal yang di Excel. Tapi berhubung di laptop ini tidak ada soal yang dari Excel, maka saya tidak akan tampilkan ya Bapak Ibu. Oke, ini pun bobotnya ada. Nah sekarang kuisis juga mempunyai kelengkapan peningkatan fitur IA di sini. Tapi fitur ini memang belum lama ya, belum lama hadir, baru saja launching, sehingga ini juga masih butuh
uji coba yang lebih mendalam dari kami baik sepertinya, dan akan dilakukan mungkin pembenahan-pembenahan sehingga lebih sederhana. Tapi silahkan ya Bapak Ibu, jika ingin mencoba, aku mau coba aja deh fitur AI, silahkan bisa dicoba. Ya, oke. Selanjutnya, oke, kalau sudah jadi ini belum ya, ini masih yang soal yang saya bagi dua karena soal yang instan dan soal yang nanti kita buat manual. Lalu kalau sudah jadi semua soalnya, silakan Ibu terbitkan. Klik. Nah, ketika sudah diterbitkan, ternyata soal yang tadi ini miliknya si Ibu siapa tadi itu ya, Bapak Ibu, sekarang otomatis sudah jadi milik kita. Nah, kalau sudah jadi milik kita, ini bisa langsung kita mainkan. Oh, langsung ya, cepet ya. Iya, kita langsung bisa cepat punya satu soal dalam waktu, saya tadi kayaknya kalau nggak salah saya bicara mulai dari jam 2, dalam waktu 5 menit saya sudah punya 30 soal yang saya buat dengan menggunakan Quizzes. Nah, ini juga sangat efektif ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mengumpulkan soal, misalnya ada penilaian atau soal-soal asesmen tadi ya saya bilang formatif, atau ini yang membutuhkan dalam waktu cepat kita harus menyelesaikan soal-soalnya. Oke, itu ya, itu cara cepatnya. Selanjutnya kita akan membuat dengan cara manual, dalam artian kita memang saya nggak mau dari soal lain karena saya tahu anak-anak saya berbeda misalnya. Kita lihat saja langsung, kita klik saja di sini ada buat ya. Kalau kecepatan Bu Indah mungkin ada saya terlalu cepat atau gimana, bisa diingatkan ya Bu? Iya, cukup Bu Dina. Oke, di sini ada kuis, sini ada presentasi. Kalau presentasi itu adalah fitur ini ya yang buat kita menjelaskan. Dulu ini lesson, tapi sekarang sudah diperbarui dengan presentasi interaktif. Nah, karena kita akan membuat kuis soal, kita klik di sini. Buat dari awal atau mau unggah dokumen, ini juga ditawarkan. Jadi Bapak Ibu jika sudah punya, yuk kita klik aja unggah dokumen. Tapi kalau belum ada, kita buat dari awal. Kita klik ya dari awal saja. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini kita ditawarkan beragam jenis soal yang bisa kita buat dengan Quizzes. Mulai dari pilihan ganda, susun ulang, seret lepas, respon matematika, ada penanda, biasanya buat peta biasanya. Kemudian isian singkat, menjodohkan, drop down, label gambar, grafik, dan lain-lain. Kita lihat sampai penilaian fleksibel yang jawaban dengan gambar, esai, jawaban dengan video, jawaban audio, survei, dan slide. Mungkin kemarin ketika awal ya, kemarin di hari pertama ada kuis yang di-share oleh Bu Indah, di situ udah ada ya beragam jenis soal yang bisa dibuat dengan Quizzes. Ini untuk yang dari awal. Tapi ketika Bapak Ibu tadi kembali lagi saya jelaskan sebelumnya, ketika Bapak Ibu sudah punya soal di Google Form atau di Excel, yuk silahkan saja bisa diambil, langsung kita impor di Quizzes untuk menjadi soal kita. Oke ya? Saya akan langsung coba soal, kalau pilihan ganda sepertinya udah biasa, saya mau coba soal yang ini aja deh. Ini ya, coba ya seret lepas. Kita lihat. Nah, ini. Seret lepas itu kan seperti membuat cerita rumpang. Ya, untuk soal yang ada di sini, jadi siswa diminta untuk melengkapi pertanyaan biasanya. Nah, ini kita bisa sampai 10 option, sampai lebih add up to 10 option. Jadi bisa sampai 10 pilihan yang akan kita berikan. Contoh ya, misalnya nah ini karena akan saya beri ruang jawaban, saya klik di sini. Klik.
Mbak Dina, boleh bertanya tidak? Silahkan. Saya mau tanya, ketika Mm-mm. saya buka di akun saya, itu buka klik perpustakaan, itu nggak ada apa-apa, itu kosong. Nah, itu Perpustakaan ya akun kosong. saya kosong Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Itu apa kita tulis lagi yang lain apa bagaimana gitu? Ibu sudah mengetik kata kunci di perpustakaannya apa belum? Sudah saya aktifkan gitu. Udah diketik, misalnya Ibu mencari soal matematika tentang pecahan, gitu sudah ditulis seperti itu? Oh, jadi di akun perpustakaannya itu tulis apa? Iya, ditulis Oh. dulu, nanti di perpustakaan baru akan menampilkan soal-soal yang relate dengan kata perintah yang Ibu inginkan. Oke. Terus ketika kita sudah impor soal yang kita buat atau slide bentuk layar yang kita buat, itu kita melihat atau menampilkan pekerjaan kita itu di folder apa ya? Pekerjaan yang di kuisis maksudnya? Yang dikirim kita kan ngambil yang Mbak Dina yang akan laksanakan tadi tuh, yang misalnya Iya, yang dari Google Form misalnya ya. Nah, Terus slide-nya kan saya udah punya, saya masukkan, terus saya impor. Nah, terus kita ingin melihat hasil kerjaan kita tuh di mana itu? Oke, itu berarti nanti Ibu bisa lihat di kuisis yang tadi yang Ibu sedang edit soalnya, Bu. Nah, Ibu lihat langsung scroll ke bawah. Oh, udah masuk tadi seperti saya contohkan ya. Sudah masuk ke bawah tambah soal. Bisa lihat di situ. Oh iya. Terus Mbak Dina, bisa nggak kita langsung ketemuan aja, soalnya kalau seperti ini juga bingung juga gitu. Saya mau banget ketemu, tapi kan jauh di Kemayoran, gimana? Mau ke sini? Boleh ya? Boleh dong. Dengan Bu siapa ini, maaf? Tuh, dengan siapa tuh katanya Bu Indah? Saya dengan Ibu Reni. Ini saya senang banget, tapi saya butuh. Ibu Reni itu ya, Lebak Bulus ya? Ini nih. Lebak Bulus? Iya, saya Gandaria. Oh, Gandaria. Ya, Bisa boleh ke Bu nanti Indah mungkin yang di-upload. terdekat. Oh, Bu Indah boleh gimana ya? Bu Indah? Dengan Bu Indah ya. Salam Iya, ya Bu yang Indah sama Pak terdekat. Saini. Oh iya. Sama Bu siapa tuh yang senior juga tuh. Ibu Banyak guru yang saya senior. dulu. Istri Yang jago IPA itu. Saya jadi curhat. Makasih Mbak Indah, Mbak Dina. Sama-sama Bu Reni. Oke ya teman-teman, kita balik lagi nih ke sini. Jadi setelah nih sudah kita isi ya, ini isiannya. Isian ini sebetulnya kunci buat kita. Kita kasih pengecoh juga sih beberapa isian di sini. Boleh ya kita tulis sampai beberapa banyak. Lalu kalau sudah jadi, sudah ada, saya kira cukup nih segini. Kita mau lihat dulu, kira-kira nanti tampilnya seperti apa di siswa. Kita lihat ya, kita lihat di sini, klik. Nah, ya tampilnya seperti ini. Jadi nanti siswa akan menarik, karena tadi kan seret ya, itu menarik lalu ke jawabannya ke dalam kotak-kotak yang kita buat. Kita mau coba dulu tunjukin jawabannya. Nah, oh ini jawabannya. Oke deh, udah jadi misalnya ya, sembunyikan jawaban. Lalu selanjutnya adalah, oh ini syarat lepas betul. Oke, kalau sudah lalu kita akan simpan. Ya. Bentar. Hilang ya. Kita ke tengah dulu, klik. Nah, ini ya, langsung kita simpan. Klik. Sudah jadi deh satu soal kita. Lanjutnya kita akan tambah lagi soalnya. Sudah jadi begini, mau pakai teleportasi juga bisa. Langsung aja kita klik teleportasi seperti tadi awal yang saya ajarkan. Tapi kalau enggak, kita mau bikin soal baru lagi, di sini ada ya. Bahkan ditawarkan loh sama Quizizz, kita bisa membuat soal automatically. Jadi soal otomatis yang dibuat, yang disediakan oleh Quizizz. Misalnya kita lihat, mau tema apa yang akan dimasukkan silahkan diketik.
kelasnya, karena saya tadi kan mungkin kelas rendah ya, kelas 3. Soal tingkatnya mau seperti apa, mau mudah, sedang, atau sulit. Kemudian mata pelajarannya apa, kita isi semuanya sampai lengkap, baru nanti akan ditawarkan oleh Quizizz 5 soal yang bisa kita edit, bisa kita lihat. Itu juga ditawarkan oleh Quizizz, hebat ya. Sekarang kita balik lagi ya ke buat pertanyaan baru. Dengan jenis soal yang lain. Sekarang saya mau membuat yang ini coba, yang label gambar. Ini adalah label gambar. Saya akan menambahkan, untuk soal yang dilengkapi dengan label gambar, silahkan kita akan klik dulu tambah gambarnya. Tambah gambarnya bisa Ibu Bapak ambil dari gambar yang ada di laptop Bapak Ibu, atau bisa dicari, atau juga bisa berasal dari link. Ya, karena saya tidak ada simpanan gambar, saya mau cari aja di sini. Saya mau cari bagian mata yang terlihat. Maaf. Klik, cari ya. Nah, ini juga ada perbedaan ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masih basic, nanti ditawarkannya hanya 10 gambar dalam 1 hari. Tapi kemarin kan sudah bersama-sama ya belajar membuat akun super gratis dengan cara mengajak teman kita untuk apa namanya? Untuk join. Itu maka nanti Bapak Ibu bisa memperoleh 1 bulan gratis ya. Di sini kita lihat dulu, cari gambar matanya. Coba ya, saya mau ini deh, bisa nggak? Karena kadang ada juga gambar yang tidak mau di download. Kalau yang tidak mau tidak apa-apa ya, kita cari aja yang lain, berarti memang itu gambar itu privat seperti gitu. Lalu kita simpan. Nah sudah masuk di sini. Oke ya. Tambahkan opsi apa ya ini, berilah untuk bagian mata, pupil, dan sklera. Sklera, tanda untuk bagian mata, pupil, dan sklera. Oke. Kita lihat ya. 1. Saya mau di sini pilihannya ya. Terus lipatan mata, lalu pupil dan iris. Oke. Ya, ada 4 bagian mata, tapi di sini kita pisah-pisah nih, nggak sesuai dengan urutannya misalnya. Atau kita taruh di bawah semua deh, nanti biar diletakkan. Kita coba ya. Kadang ya Bapak Ibu, kami sendiri ya sebagai apa namanya, super trainer, karena sudah enjoy menggunakan teleportasi, jadi ketika kami membuat, oh iya ini yang gimana ya gitu, suka agak lupa. Kecuali benar-benar sudah 2 kali, 3 kali itu pakai terus, nah itu baru kita teringat-ingat tuh ya apa yang akan kita pakai. Udah ya, coba seperti ini. Betul nggak? Berilah, letakkanlah ya, jangan ini berarti. Letakkan nama untuk bagian mata sesuai dengan gambarnya. Nah, coba ini ya, kita lihat dulu tampilan siswanya gimana sih?
Oh, begini yang tampilannya. Berarti nanti kita tinggal melihat ininya kita letakkan saja di tempatnya. Jadi siswanya yang akan meletakkan kita pasin ya. Ya, oke. Ini biar agak ke bawah. Oh, skleranya malah belum ada ya di sini. Di sini aja kita ganti deh. Itu bagian putih ya. Bagian putih pada mata. Sini. Klik. Oke, kita lihat dulu tampilan siswanya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti anak akan menarik jawaban ke tempat yang tersedia. Kita lihat dulu, tunjukkan jawabannya. Nah, udah cocok ya. Wah, keren Cocok. banget Ibu Oh, Dina. cepet ya. Heeh. Makanya saya juga kadang ya Bu Indah, karena itu dia tadi ya jeleknya kita ya udah enak kasih yang mudah, jadi yang cara-cara yang unik-unik begini malah lupa. Padahal ini nih yang merangsang anak-anak bisa pakai ditarik, digaris gitu ya. Iya. Cuman ya Kalau gitu deh kelas 6 manusia. itu Kita klik bagian-bagian dulu. Kalau nah, sudah, apalagi nih yang kita lakukan? bisa Simpan nih dipakai. deh, simpan, kling. Oke deh, jadi soal yang kedua. Kita pakai soal, nggak semua soal mungkin ya, untuk bilangan ganda kan sudah biasa, bisa dicoba sendiri. Ini buat yang unik-unik. Kita lihat, coba lagi, kita bikin soal yang ketiga. Kita pakai yang penanda. Coba ya. Sama, ini juga hampir sama. Ini kita tinggal tambahkan gambar dulu. Coba ya bagian. Nah, ini adalah saya mau buat soal bagian kelas rendah ceritanya, ini kelas 1 ya. Bagian-bagian wajah. Kita cari dulu, klik. Yuk kita cari lagi ke bawah. Karena memang anak-anak ya senangnya kalau ada gambar ya, makanya di soal itu lebih bagus ada gambarnya ya Bu Indah. Jadi mereka tuh nggak suntuk gitu loh ngerjain terus. Kita cari ya, di sini tawarannya banyak ya Bapak Ibu, silakan bisa dilihat ke slide kedua, ada apa nih di slide kedua. Ada Bapak Ibu gambar kalau mau apa? bertanya silakan langsung saja, nggak ada Langsung sesi saja silakan. tanya jawab, langsung aja saat menjelaskan ini. Lebih enak jadinya ya. Jadi pas, oh yang ini maksudnya. Ini saya dapat satu gambar. Gambarnya alhamdulillah sudah ada ini. Tinggal kita ini kan ini gambar orang ya. Ada orangnya mungkin lagi zoom juga, kita potong aja deh. Nah, bisa diedit-edit dulu loh di sininya loh Bu Indah. Oh iya. Langsung klik. Oke, simpan. Jadi deh sekarang kita mau pilih mau jenis hotspotnya apa, misalnya mau pakai titik persegi panjang atau bebas dari kayaknya nggak ada deh, nggak pakai ini ya, tapi ditunjuknya benar, kita pakai titik aja deh yang jelas. Hotspot itu apa Bu Dina? Ini nanti pada bingung. Hotspot ini titik untuk karena ini kan jenis soalnya tadi ini ya menunjukkan ya apa sih namanya tadi ya. Nah itu jadi ini nanti kita lihat dulu ya, ini adalah hotspotnya. Klik. Nah benarnya apa? Nah ini benar. Ini yang benar. Jadi ketika nanti menunjuk, jadi ketika nanti peserta mungkin kita mau kasih dia ingin menunjukkan bagian rambut misalnya ya. Sebetulnya selain gambar begini biasanya sih dipakai juga untuk peta. Ya kan? Peta menunjukkan daerah biasanya. Di manakah letak sekolahmu misalnya ya. Atau kita ganti aja deh gambarnya biar jelas Bu. Oh Aduh, gitu. jadi Apa biar, ini? oh iya ke gambar nih sama ini nih gitu ya. Bentar, kita ulangi. Back. Sebentar. Kita pakai peta aja supaya gampang. Pertanyaan baru. Lalu penanda, tadi pakainya kan penanda. Oke, tambahkan gambar. Denah, kita pakai ya denah. Biasanya di bahasa Inggris nih Bu Indah. Ya kan? Where is Tona's house misalnya. Dilihat tuh dikasih peta. Atau apa? Kita ini gambar apa ya? Bentar saya cari dulu. Denah gedung atau ini. Kelihatan nggak? Kita lihat ya, karena memang penampakannya tuh kecil.
Jadi kita harus lihat dulu. Nah, ini ada, kenapa kita ini aja. Keterangannya kita perkecil dulu. Oke, simpan. Ya, Dena apa saja misalnya sedang belajar Dena ya surat undangan biasanya suka ada ya. Nah, pilih pertanyaannya dulu. Saya akan menanyakan di manakah letak Tugu. Di manakah letak Tugu? Nah, setelah itu kita taruh deh titiknya atau hotspotnya itu titik tempat menunjukkannya. Tugu ada di mana? Ada di sini. Klik. Ini ya, ini adalah yang benar. Kalau udah oke, klik. Ada opsi lainnya, misalnya mau ditaruhnya di sebelah sini. Ya, misalnya ini satu benar. Add another hotspot artinya mungkin takutnya si anak nanti menunjuknya ke arah sini, bukan di arah saya yang ini. Jadi yang terdekat dengan dia nih di sini juga boleh ya, dia termasuk benar. Jadi bisa jika anak jawabnya di atas juga benar, jika di bawah juga benar. Oke, sudah. Kita lihat dulu tampilan siswanya. Nah, ini ya. Nih. Lalu tunjukkanlah jawabannya. Oke, jawabannya antara dua ini tadi. Ini dia jawab benar, ini benar. Sembunyikan jawabannya. Lalu kalau sudah, kita tayangkan dulu. Coba kita simpan dulu deh. Maaf, Pri. Tolong dong. Oke, sudah jadi soal berikutnya. Bentar ya. Yang ada ngerekam-rekamnya Bu Dina. Oh, yang ada rekamnya. Oke, sebentar. Rekaman itu bisa jawaban atau bisa ini ya Bapak Ibu. Bisa jawaban atau bisa pertanyaannya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Jawabannya dengan kok ini ke sini, buat klik. Kita lihat ya di bawah sini. Mau apa? Bapak Ibu juga bisa minta jawaban video ya. Kita coba yang jawaban video deh ya. Nih. Nah, untuk jawaban video, pertanyaannya mau direkam bisa, mau suara saja bisa, mau gambar bisa. Gambar misalnya Bapak Ibu ingin meminta siswa untuk menjelaskan tentang peristiwa pada gambar, misalnya fotosintesis atau misalnya daur hidup ya, metamorfosis itu bisa. Dengan suara juga sebetulnya sama aja. Perhatikan gambar, silakan kalian jelaskan peristiwa pada gambar itu bisa. Nanti mereka akan merekam jawaban mereka. Contoh aja ya, saya kasih contoh coba. Coba saya tulis di sini. Daur hidup kupu. Kita lihat ya. Nah, kita kasih deh 1. Klik. Simpan. Nah, mereka akan jelaskan, soalnya ya, jelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Peserta akan merekam tanggapan mereka di sini. Karena kan kita ingin ya anak-anak tuh sebetulnya mereka tuh dapat jawabannya dari mana sih? Apakah mereka nyontek atau mereka tanya ke orang? Jadi kalau dari suara kan kelihatan ya betul atau salahnya, jujur atau enggaknya, atau dia baca aja kelihatan ya. Menjawab dengan membaca, dengan menjawab sendiri kan kelihatan. Berapa lama nih Bapak Ibu butuhnya? Saya butuhnya sampai 30 detik atau 1 menit atau 2 menit, silakan diberi sesuai dengan ininya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke. Di sini masih ada 10, di sini klik. Kita mau cari berapa. Di sini juga ada berapa lama soal itu yang akan muncul di sini. Nah, udah. Poin topik. Langsung kita lihat tampilan siswa. Tampilan siswanya begini.
jelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Nanti anak yang akan merekam buka perekam, maka mereka akan langsung merekam suaranya. Gitu ya. Lalu Itu kalau udah, video ya, berarti tampilan ya ini wajahnya juga video. ya, Ya, suara dan kelihatan. Makanya itu wajahnya. tadi yang saya bilang, Bu Indah. Jadi kelihatan Mm-mm. nih anak ini baca atau nyontek dapat dari sampingnya atau bagaimana gitu. Wah, keren nih. Simpan. Mm-mm. Sekarang yang ini, yang gambar coba ya. Kita akan bikin yang gambar. Buat pertanyaan baru, saya akan cari yang jawabannya dengan gambar. Atau audio juga bisa jawabannya dengan audio. Yang gambar. Ya, gambarkan ekspresimu hari ini. Ini paling suka nih Bu Indah, biasanya suka kita pakai kalau sedang sedang pelatihan. Oh iya. Biasanya mereka senang. Ya ini kalau mau kosong seperti ini. Nggak ada ini ya, nggak ada ininya, nggak ada gambarnya. Kita lihat deh coba. Kalau kita buang, kita ganti sama yang ada gambarnya. Nah, kalau ada gambarnya, misalnya kita tinggal kasih mulutnya gitu ya, gambar wajah, ekspresi, tapi nggak ada mulutnya. Jadi mulutnya itu nanti mau melengkung atau mau tersenyum, itu kan kelihatan ya. Itu juga bisa. Kita cari deh, coba deh. Ekspresi. Tinggal kasih mulutnya itu gembira, sedih, sedang nangis. Iya kan kelihatan tuh apa mulutnya gambarnya 0, berarti kan lagi bengong gitu Ah, kan. iya. Si wajah tanpa ini coba kita lihat udah muncul belum, biasa suka ini wajah. Ada mulutnya ya. Ya kita pakai aja yang wajah kosong kali itu suka nemu, cuman ini belum bertemu. Nah ini ada, klik. Ya kita kecilin dulu biar nggak terlalu lebar kanan kirinya, lalu simpan. Udah selesai. Student will draw their response here. Jadi dia tinggal gambar mulutnya aja di sini. Cobalah. Oke. Nah, nanti jawabannya begini Bapak Ibu ya. Dia tinggal ambil spidolnya mungkin. Dia mau begini bisa. Oke. Atau mau begini bisa. Nah, senyum. Atau mau bisa. Oh, wah gitu ya, terserah. Itu. Itu adalah contoh jawabannya, jawaban mereka. Bisa dicoba dulu sama kita, guru yang membuat. Nah, baru nanti kita lihat cek tampilan siswa seperti apa. Nah, gambarkan ekspresimu hari ini. Ya, tinggal kita arahkan. Kalian bisa pakai spidol, bisa kalian buat deh di sini. Mau wajah kalian seperti apa. Lalu, kalau sudah seperti tadi juga kita simpan. Klik. Oh, suruh tambahkan gambar lagi. Oke. Berarti tadi yang itu ya, tidak ada gambarnya ya. Itu ada ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti lihat ini ada kalau kita butuh apa gitu ditawarkan sama dia. Coba ya kita pakai yang ini, berarti dia nggak bisa satu gambar. Coba bisa nggak? Bisa nggak sih? Nah ini ada juga. Bisa nggak disimpan? Sedih banget Bu Dina. Makin dia habis ini gitu ya. Habis ketawa nyontek. Ya. Oh ada 2. Jadi yang tadi itu dia dihilangkan. Kita bisa edit ya Bapak Ibu. Kalau mau saya mau edit, nggak mau ini gambarnya, silahkan tinggal diedit. Di atas ini ada klik edit. Atau kita ganti lagi tadi. Jadi gambar wajah yang kosong tadi. Kenapa dia minta gambar satu lagi ya? Tadi kan yang tampil cuma 1 ya Bu Indah. Padahal kenapa dia minta beberapa gambar?
Mm-mm, mm-mm, mm. Kita kosongin aja deh, biar lebih ini kita buang saja. Kita pakai gambar kosong, lalu simpan. Bisa nggak dia? Oh, dia bisa mah. Jadi nanti mereka biar menggambar di tempat yang kosong. Gambar Iya, sendiri ya. gambar sendiri. Nanti Bapak Ibu, ini kan karena memang keterbatasan waktu ya Bu Indah. Sekarang sudah jam Ya. segini. Bu Indah masih akan membahas sedikit aja presentasi karena memang presentasi itu saya anggap penting. Kenapa? Karena biasanya kalau pakai presentasi yang biasa, entah itu di Canva, entah itu di PowerPoint biasa, itu kan belum dapat menunjukkan keinteraktifan siswa. Tapi kalau di sini tanpa ini ya, tanpa aplikasi tambahan. Tapi kalau di Quizzes ini memang langsung, jadi begitu siswa masuk ke presentasi kita, dia bisa kita bisa lakukan buka tanya jawab langsung. Mereka juga dapat berlomba-lomba dengan kecepatan guru ya, misalnya ayo siapa yang benar duluan, dan langsung dimunculkan apa hasil dari yang mereka jawab. Misalnya betul, oh aku salah, itu rame biasanya. Saya suka senang tuh ekspresi anak-anak, aduh aku salah kata dia gitu. Oke ya, kalau ketika sudah jadi, kita bisa klik ini dulu, gambar buat soal kita. Bisa kita kasih dulu kuisnya judulnya apa. Misalnya kuis, karena ini coba-coba ya buat pelatihan, saya namain ini aja. Mata pelajarannya lainnya karena memang campur-campur, tapi ketika diklik banyak ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau buat matematika, bahasa Inggris, apa saja silahkan diberi nama. Lalu setelah itu, setelah lainnya, kelasnya, bahasanya apa? Indonesia, Inggris. Lalu yang terpenting adalah ini yang di bawah ya, ini bahasanya banyak ditawarkan ya Bapak Ibu ya. Oh, banyak sekali bahasanya karena memang bukan hanya orang Indonesia ternyata yang buka. Visibilitasnya apa? Apakah kita mau di-share publik atau mau cuma saya aja nih yang bisa lihat karena belum jadi, saya malu. Saya mau buat saya aja atau memang buat ujian misalnya sehingga tidak saya share publik, takut anak-anaknya bisa browsing, bisa cari nanti gitu ya. Saya mau privat aja deh, klik boleh. Lalu kita kasih gambar supaya menandai. Gambarnya apa? Karena itu games aja ya, permainan. Coba kita lihat permainan. Jadi lucu-lucuan. Kita lihat aja gambarnya. Permainan kartun misalnya. Nah ini aja deh. Saya masukin ini aja deh. Untuk inian gamenya. Padahal bukan ini ya sebetulnya. Ini atau ini deh. Kita simpan dulu. Klik. Simpan. Udah, kalau simpan kita cek dulu ke bawah ada apa yang akan kita ubah. Kita cuma jadi 5 poin ya. Kelompakannya ini kita cek juga soalnya. Soal nomor 1 kira-kira berapa menit mereka bisa mengerjakan. Saya di sini misalnya tadi ketika butuh waktu lebih lama misalnya atau lebih sedikit, silakan bisa diedit di pembagian waktu. Poinnya mau dapat berapa? Kalau topik ini biasanya disesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu bahas sesuai tema. Boleh diisi, boleh tidak. Ini mungkin mereka lebih lama atau lebih sedikit, bisa diedit dari waktu. Lalu soal nomor 3, letak tunggu. Mungkin karena ini enggak kelihatan ya, lebih lama. Bisa ya, silakan diedit saja. Disesuaikan waktunya 2 menit misalnya. Otomatis berubah di bawah. Terus sampai soal ini karena dia lama ya, dia 10 menit. Oke lah, sudah cukup 10 menit. Gambarkan ekspresimu 3 menit, oke cukup. Atau lebih ini aja lah Bu, orang gambarnya cuma sebentar gitu, cuma sedikit 1 menit aja. Oke, kalau sudah siap semuanya udah rapi, kita siap menerbitkan atau publish kalau di bahasa Inggrisnya. Oke, ketika sudah dipublish, kita sudah jadi soal kita, baru silakan Bapak Ibu mau main langsung, kembali lagi ya, mode klasik atau mode dipimpin guru. Mungkin teman-teman bisa ada nih satu, apa sih bedanya mode klasik dengan yang dipimpin guru, bisa minta tolong Bu Indah biar nggak ngantuk. Iya nih, Soalnya kayaknya senyap. kok pada ngantuk ini. Kok Kemarin senyap gitu sudah saya loh. jelaskan tuh klasik sama dipimpin Udah ada ya? guru. Coba kita review ya. Masih pada ingat nggak apa bedanya klasik sama dipimpin? Coba bisa langsung jawab atau
tulis di Ayo kolom chat. boleh, kalau malu tulis. Tapi kalau mau kenalan sama kita biar kelihatan wajahnya boleh ya Bu Indah, silakan Iya aja. boleh, ayo. Hmm. Jangan ngantuk, sebentar lagi mau itu Absen. kuisis. Dapat Jangan souvenir. absen. Ini jam segini emang waktu Oh, ngantuk-ngantuknya harus benar. Apalagi hari disediain Jumat. kopi Hari Jumat kan sama agak-agak lama. cemilan. Betul. Mode kertas juga udah ya kemarin Bu Indah? Ya, mode kertas Mode sudah. kertas sudah? Wih, Sudah. keren. Mode kertas tuh yang lagi disenangi ya. Kemarin ketika saya kasih pelatihan IKM tuh, kan tidak semua ikut pelatihan kuisis dulu kemarinnya ya sebelumnya. Jadi mereka saya uji coba dengan mode kertas. Tapi memang Bu Indah, mereka tuh lebih senang ketika kita berikan secara luring. Oh gitu, Ya, lebih jelas mereka ya. bisa lihat langsung. Oh begitu scan-nya Bu, gitu. Oh gini caranya. Karena kan kalau daring itu kan dia ibaratnya cuma teori ya, nggak bisa ngelihat langsung gitu. Oke, sudah nih sampai selesai. Sini bisa mode kertas, bisa segala macam. Tidak ada yang bisa menjawab itu Bu Dina. Iya, Bedanya gimana kuis belum ada yang jawab langsung, nih apa ceritanya nih? klasik sama tadi apa? Ayo, Dipimpin guru, sama dipimpin belum ada guru. yang bisa jawab. Belum ada nih, betul. Padahal mau Okelah, saya kalau kasih gitu ya, nggak hadiah apa ini. ya. Tuh, Bu Indah udah siapin 3 pensil case. Kita stop share ya, buat waktu buat Bu Indah ya. Oh, sudah cukup Bu Dina. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bu Indah dilanjut. Baik nih, Bapak Ibu guru hebat. Masih tetap stay di sana apa udah saya ditinggal ghosting katanya? Yuk, terakhir ini materi kita adalah membuat presentasi interaktif. Bapak Ibu guru sudah siap, tapi tadi kan masih ada PR, menjawab apa bedanya kuis yang langsung, klasik dan dipimpin guru. Nah itu, siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang berani ini? Saya sudah nyiapin ini nih, jadi tambahin 4 deh. Nah, saya punya 4 pensil nih, kalau yang bisa jawab saya kasih hadiahnya nih. Saya langsung ke sekolahannya. Yuk, Yuk siapa? coba-coba yuk teman-teman, coba-coba. Silakan, ayo. Ada di sini kelihatan di sana ada Bu Yuningsih, ada Bu Anis, ada Bu Wila, ada Bu Dian, Bu Reni. Ayo mau coba nggak Bu Reni? Kayaknya kalau saya dapat lihat, pensil. kalau hari Jumat tuh banyak yang sedang rapat itu Bu Dina. Di sekolah Karena saya ini juga rapat. minggu Jadinya depan nggak kan ada sudah yang nyimak 17-an. ini. Karena tanggal 14 itu ada upacara, apa, pramuka dan lain-lain sebagainya. Baik, kalau misalkan tidak ada yang bisa menjawab, kita lanjut aja dengan, membuat presentasi interaktif ya, Bapak Ibu guru. Langsung saja saya izin share screen. Kadang saya udah lama nggak pakai, apa namanya, nggak pakai Zoom, suka ini, suka apa, suka kagok lagi. Oke, sebentar kita masuk ke berandanya. Secara selama GP kita pakainya itu ya Google Meet ya Bu Indah ya. Iya, jadinya kadang kagok. Tapi sini teman-teman ada yang ikut nggak nih JGP 10? Jaksel banyak kali ya? Kayaknya sih banyak, tapi nggak tahu Mudah-mudahan juga. ya, mudah-mudahan Jadi lancar sampai motivasinya ini ya. semoga untuk menambah ilmu ya, bukan jadi Betul, kepala betul. sekolah. Jadi kalau Enggak. apa, motivasinya jadi kepala sekolah agak-agak beda nanti. Itu satu, yang kedua biasanya malu. Jadi malu-malu ini, jadi enggak aku nggak mau gitu. Padahal mah saya nggak ada tuh kemarin-kemarin juga ya motivasinya bukan karena itu. Karena banyak tuh ya. Di sini juga saya lihat ada Bu Anis nih teman saya. Bu Anis tuh, nah hebat tuh, guru hebat. Ya Bu Anis mana Bu Anis? Ayo raise your hand. Selamat siang semuanya. Tuh kan keren kan? Tuh Bu Anis tuh bisa dicontoh tuh. Apa Aduh, aja oke. lambat. Nah, Bu Anis, ini master kita ini. Wah, ini jadi pengamat nih. Mau lihat nih kayak apa sih ini ya, tim kopi. Mana sih punya saya kayak lelet banget ini.
Tadi kan saya kalau ada waktu baru ini, apa namanya, baru masuk, ternyata masih ada waktu. Soalnya kalau, kita udah jelasin ya Bu Indah itu nggak ini deh, nggak ingat waktu. Itu tadi kalau Mhm. dilanjutin bisa 2, 3 hari kayaknya ya baru selesai bikin soal. Dina, muter-muter lagi nih. Tinggal 15 menit sepertinya. Apa mau, sambil nunggu itu apa mau, kita kasih kuis nih? Oh, kuis Kemudian dulu deh, ya, Bu gitu Dina. aja ya, kita kasih kuis ya. Kasihan takutnya Mhm. kita nunggu waktu tapi belum selesai. Sebentar Iya, ya ini saya saya stop share-nya susah nih. saya kembali share screen lagi. Teman-teman kita coba ya, kita coba akan memainkan kuis kuis Mystery Pick yang digemari oleh anak-anak, gitu. Bentar ya, ini sudah kelihatan. Bentar ya, ini nggak kelihatan. Sip. Nggak usah banyak-banyak, pakai ini aja. Klik, kasih. Nah ini nih ya, ini biasa ini kuis mode penguasaan atau Master Pick ini yang lagi disukai oleh teman-teman, oleh anak-anak siswa-siswa nih biasanya. Ya, saya share linknya di grup atau di kolom chat nih Bu Indah. Ya, ini di chat ya. Silakan. Yes, oke. Klik. Oh, jangan di sini dong. Oh, saya di sini aja ya, biar semua bisa ikut. Oke. Ya, silahkan ya teman-teman bisa masuk ke kuisnya. Jika tidak buka kolom chat, Bapak Ibu bisa klik joinmyquiz.com dan memasukkan kode permainannya 410960. Ini sudah ada Ibu atau Bapak Dharma, kemudian ada Ibu Wahyuni, Bu Anis, Bu Marina, banyak ya, ayo dong biar banyak. Nah, ini adalah satu kuis ya, nanti siswa kita akan terlihat nih di gambar atau di layar bagaimana siswa berlomba-lomba untuk mencapai mendapatkan bendera di ujung gitu dengan beberapa soal yang akan muncul remedialnya jika memang si siswa tidak bisa menjawab soalnya gitu. Jadi muncul lagi 2 kali. Di situ anak-anak senang kenapa? Karena di dalam kuisnya sendiri itu nanti ada tantangan-tantangan dengan cara masuk ke dalam gua. Di situ ntar ada hujan salju kalau nggak salah, ada badai salju, kemudian ada hujan batu. Nah itu. Oke ya. Kita akan langsung, walaupun baru sedikit yang masuk gak apa-apa, kita akan mulai aja ya Bu Indah. Ntar yang mau masuk silakan masih bisa. Ya, walaupun sudah dimulai. Nah, tinggal 10 menit. Oke, yuk silakan. Ya, pemain-pemain kecilnya. Kita dilihat ya, Bapak Ibu nih pemain-pemain kecilnya ini pakai peci, pakai helm, helmnya lucu.
Pemainnya ada siapa aja nih? Ada 12. Wah, Bu Darmawati ternyata, Bu Darmawati, wah ini tuh ada semua ya di sini. Silahkan. Tadi yang tampak di layar kita ya ini ada tingkat emas, ada tingkat perak, ada tingkat perunggu, ada tingkat perunggu. Ayo, jangan tingkat emasnya ada Bu Marina, kedua ada Bu Ani, Bu Anissa, ketiga ada Bu Anis juga, ada Bu Wahyu, ada Bu Dharma, ada Bu Dunia. Bu Indah lagi mempersiapkan merchandise nih kayaknya nih untuk pemenang. Jadi pemenangnya 1, 2, 3 akan memperoleh merchandise dari Bu Indah. Nanti prosedurnya gimana Bu Indah? Apakah datang langsung Bu Indah yang ke tempat peserta atau peserta yang akan datang di sini? Oke, saya sudah kembali Bu Dina. Aduh. Indah tadi saya bilang sama teman-teman, nanti kan akan diambil berapa pemenang nih Bu Indah? 3. Dapat merchandise. Tadi sayang tuh udah lewat 1 tadi. Perbedaan klasik sama disiplin guru bisa. Seru ya kejar-kejaran ya. Kita yang ngeliat di luar aja senang, apalagi yang sedang memainkan. Saya emang nggak merasa, tapi saya pernah coba pakai akun lain. Ya, ini yang pakai Pak Bu Ani sudah sampai di helm biru, sudah hampir mendekati. Kadang katanya ada kalau teman-teman saya nih kalau ada yang kasih apa ya, hujan salju atau apa tuh, kalau ada salju tuh biasanya, ini ngapain sih gitu, teman-temannya pada komplain. Ayo. Di bawah masih ada Bu Hikmah, Bu Sudaryati atau terkendala sinyal. Ada apa sih? Berarti Gitu saya ya? harus nganter ke tempatnya Bu Aris nih kayaknya Bu Dina. Waduh, serem Aduh, banget. tenang Bu. Tenang Bu Indah, di Bu Ani tuh sekarang ini dia free, jadi dia sebagai pemantau, jadi dia nggak terikat jam mengajar kayaknya. Ini Bu Anis ya? Bu Anis punya berlusin-lusin itu. Ya, seru kan? Bisa dibacain nggak tuh? Kelihatan nggak ini yang tingkatannya Bu Ina? Bu Wila turun nih, Bu Wila tadi dari berlian turun ke emas. Oh, yang di sekarang Bu Hasna. Bu Hasna dan Bu Ani. Satu lagi ada 2 Bu Ani. Masih di bawah tetap ada Bu Fitri dengan Nisa. Ada dia sudah jalan, Bu Mulyati, lalu ada Bu Kadita, ada Bu Eni, ada Bu Suci, ada Bu Hikmah. Bu Ani kayaknya berhenti di sini, Bu Ani. Yang sampai sudah dikit lagi sampai bendera ada Bu Ani, yang satunya dengan Bu Hikmah.
di atas. Soalnya ada berapa Bu Dina? 13 nggak salah. Cuma sedikit. Bentar ya, saya masukin dulu ini. Kita mau tutup jam berapa nih, Indah? Ini udah 2.55. Mau diakhiri sekarang kan ada nih 3 peserta yang sampai ke pembahasan hari ini. Iya, jadi teman-teman kalau memang ketika kita memainkan Quizizz ada masalah dengan sinyal, karena memang ini sangat tergantung sekali dengan sinyal, tidak perlu panik ya. Tadi saat biasa di situ kita refresh, ikuti aja, refresh saja. Karena permainan yang sudah kita mainkan sebelumnya itu tidak akan hilang, tapi tetap ada. Jadi lanjut saja ya. Kecuali memang mati lampu gitu yang membutuhkan waktu beberapa jam, ya baru mau nggak mau kita end permainan. Ya, kita akhiri kali ya Bu Indah. Ya, akhiri aja Bu Dina. Ya, kita akhiri Kurang apa 4 tidak menit kita lagi. sudah temukan. Kita mau ambil berapa pemenang? 3. Kita lihat deh. Ibu Marina dan Ibu Wila. Nah, ini buat yang ya ada nih. Jadi pemenangnya Peringkatnya. yang mana ini? Ini? Mau diambil berapa? Mau diambil 3. 4, ntar ada. Maksudnya nanti ada di laporan akhir aja kali ya. Oh iya. Laporan akhir kan nanti ada hasilnya. Nah, kita lihat ya nanti di sini. Kita kembali ke beranda. Lalu kita lihat hasil. Kita coba dulu, kita lihat yang tadi ya, ini kan pretest Quizizz. Nah, kita lihat nih di sini aja ya, lihatnya ya Bu Indah. Iya. Yang pertama Bu Marina, yang kedua Bu Anis, yang ketiga Bu Wila. Nah, itu Oke. pemenangnya. Silahkan ya untuk para pemenang bisa Maaf Bu Marina itu tadi dari mana ya? kurang tahu deh, nanti biar menghubungi Bu Indah kali ya. Iya Biar menghubungi boleh. Bu Indah saja selesai acara ini. Yuk, silakan dilanjut Ibu Indah. Oh, ini ceritanya mau lanjut presentasi atau kita tutup? Enggak, Oh, karena dari sudah 3. Pontianak. Oh, Kalau dari iya. Pontianak kayaknya dikirim Dikirim. aja ya. Waduh, jauh sekali itu Pontianak. Itu Ibu Marina tahu flyernya Acara dari dari mana ya? mana? Heeh. Bu Marina. Jauh Bu, ya Bu Marina tahu dari Mm-mm. mana kata Bu Indah acara kita, Mm-mm. Tahu dari mana? infonya? Nggak dijawab. Belum ini dia, mungkin ditulis dia ngecat. Oke, ini gimana Bu Dina? Kita tutup aja atau kita lanjut presentasi? Sudah, sepertinya sudah 2.58, saya yakin nggak akan konsentrasi Iya, sepertinya. kayaknya udah fokus mau weekend ya. Betul. Baik, Bapak Ibu, sudah 2 hari kami bertiga, Ibu Dina, saya Dari dan IG, Ibu dari IG, Adinda. Bu Indah, Ya? Bu Oh dari Marina tahu IG. informasi dari IG. Oh iya, Teman di berarti IG IG berarti. IG saya apa IG Quizizz saya juga nggak paham. Iya. Terima kasih ya Bu Mariani ya? Mariana. Bu Heeh, terima Marina, kasih. Marina Oh apa Mariana? Marina, sudah ikut bergabung, ikut apa pelatihan kita. Ya. Baik, nanti kita lanjut lagi di grup WA ya. Ya baik Bapak Ibu, selama 2 hari kami narasumber kita, saya sendiri, Bu Dina, Bu Andina,
sudah membersamai Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang tentunya haus akan ilmu untuk apa ya, mengembangkan diri, untuk kepentingannya Bapak Ibu juga untuk kepentingan peserta didik. Ya, semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya berharap agar apa yang kami berikan ini bisa dipraktekkan walaupun hanya sedikit, setidak-tidaknya sudah mencobanya ya. Kalau misalkan ada kesulitan, kami tim trainer siap membantu. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya lewat grup WA ya. Bukan begitu Bu Dina, Bu Adinda? Iya, betul. Oh ya, Bu Indah, kira-kira teman-teman ini nanti mengerjakan waktu untuk mengerjakan game changers-nya itu ditunggu sampai berapa lama? Kira-kira berapa lama ya? Seminggu ya? Seminggu kelamaan ya? Mungkin seminggu, kayaknya seminggu aja karena kan Seminggu kesibukan. aja. Berarti ini hari Jumat sampai Jumat lagi ya, Jumat minggu depan ya, game changer-nya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti game changer-nya link-nya akan saya kirim di grup WA juga rekaman hari kedua. Baik, ada pertanyaan? Kalau misalkan yang dari Cilandak, mungkin bisa kalau misalkan mau tanya-tanya bisa ke sekolah saya atau japri lewat saya, atau ada yang lebih master lagi tuh Bu Anis, mungkin kita bisa berkolaborasi sama Bu Anis ya. Nah, baik. Siap, Bu Secara Indah. Ah, Siap. oh oh, siap. siap. Saya takut kolaborasi sama Bu Anis malah. Secara luring kalau sama Bu Anies sudah kuliah harusnya, jangan Ayo, daring ayo, lagi. ayo. Aku tadi diundang ya, jauh-jauh ke Jaksel Oh ya. ya mau Siap, nih, Bu Dina. Siap, Bu Dina. Oh ya, Cobain, ayo Bu Bu Indah. Dina, Bu Adinda, wajahnya Siap, mana ya? Nggak siap. kelihatan ya? Bu Indah, di Ya. rumahnya Bu Indah yuk. Di rumah saya. Ini saya lagi di rumah ini. Enggak di Lebak Bulus, SD-nya, Pondok SD-nya Labu. Bu Oh Indah gitu. maksudnya. Di Pondok Labu 07. Iya, Maka Bu Anies tuh paling sekolahnya semangat bagus. kalau mau sharing-sharing ilmu tuh Bu Anies is number one. Boleh. Siap, siap. Ya nih sekarang yang ini apa Google Master Trainer nih ada yang mau ikutan enggak? Ini kita jadi mentor nih bertiga. Ya, Iya. moga-moga ada lagi nih yang semangat ikut ya. Heeh. Oke Bu Adinda, mana ya Bu Adinda ya? Nggak kelihatan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung bersama kami. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Dina? Cukup Bu Indah. Cukup? Baik, saya akhiri, nanti kita lanjut di grup WA. Terima kasih semuanya, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kalian wabarakatuh. pada ikutan. Assalamualaikum. Ini timku banyak banget nih. Kita Boleh lupa foto, ya udahlah. Iya. Ayo foto aja dulu, mumpung Foto masih yuk, ada. yuk. Buka Masih aja ada dulu, nih. buka yuk kita foto dulu yuk. Yuk, foto dulu yuk. Ayo Foto kita dulu. buka Foto bentar di bersama tuh, view-nya dulu, kita foto. view-nya bentar, galeri all. Ayo Lupa foto bersama, terus buka ini. semua ya teman-teman Mm-mm. ya. Iya, Oke, Siap. rame siap banget ya. di sekolahku Aku yang ya ambil ya. Allah. Bu Ayo, Indah ayo, yang ayo. ikut Ya. banyak banget. Bu Indah satu sekolahan ini ikut semua. Keren. Pasti ini kompornya Mbak Anis ini udah. 1, 2, 3. 3. Iya. Kok aku Cuman kayaknya 2, jelek ya. cuman 2 ini layar nih. Waktu kemarin banyak ya. Karena udah pada jam 3 lewat, mungkin udah pada ini Iya. absen. Layar kedua, 1, 2, 3. Nah, oke deh. Terima kasih semuanya. Nanti saya kirimkan di grup